Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan, SPD, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Di mana Bapak Ibu kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia dengan kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dengan rincian 3 hari pertama Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, kemudian untuk 2 hari berikutnya Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, dan juga di Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu, terdapat moto kami, yaitu belajar, berkarya, dan berinovasi, di mana moto itu atau tagline itu tidak hanya sekedar moto saja, tidak hanya berupa kalimat saja belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya ini memiliki makna khusus, Bapak Ibu. Di mana dalam kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan memang untuk belajar bersama-sama dengan narasumber kita, dan juga Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya ketika ada kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki 2 device, Bapak Ibu bisa nih menggunakannya, yang satu untuk Zoom meeting, yang satunya untuk langsung mempraktekannya. Nah, akan tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala atau masih belum memiliki 2 device tersebut, Bapak Ibu bisa menyimaknya, kemudian mempraktekannya ketika setelah workshop virtual ini selesai. Jadi nanti kami dari tim Guru Inovatif Indonesia ini akan membagikan rekaman Zoom kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya sesuai dengan step by step yang diarahkan oleh narasumber kita, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait segala bentuk administrasi khususnya presensi, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir. Karena di Guru Inovatif Indonesia ini khususnya pada kegiatan workshop virtual, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait presensi. Karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia nantinya akan menyiapkan secara utuh dokumennya dan akan kami bagikan begitu. Jadi di sini Bapak Ibu malam hari ini memang fokus untuk belajar, menyimak materi dari Bapak narasumber, dan juga bahkan bisa langsung praktekannya. Jadi untuk di kolom Zoom meeting, Bapak Ibu tidak perlu lagi menuliskan kehadirannya, akan tetapi kolom chat Zoom bisa digunakan bagi Bapak Ibu untuk bertanya ataupun untuk menjawab beberapa pertanyaan dari narasumber, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini, kegiatan kita ini merupakan kegiatan pertama di bulan November, dan pada malam hari ini Bapak Ibu founder P4I, yaitu Bapak Muhammad Suhardi, MPD, yang akan secara langsung membuka acara ini. Baik, kami silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, untuk membuka acara pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Melisa atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat malam bagi Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua peserta workshop virtual Guru Inovatif Indonesia. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap lancar aktivitasnya dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia dengan tema workshop virtual membuat buku digital dengan menggunakan media flipbook. Dan beberapa kegiatan kami di lembaga, khususnya setiap bulan kami mengadakan kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, dan secara umum kita bersama-sama untuk belajar Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah pertemuan pertama di kegiatan kami di bulan November. Kami mengadakan kegiatan setiap bulan, hampir 8 atau 9 kegiatan dengan tema macam-macam Bapak Ibu. Terkait dengan ada
bagian media atau pengembangan media pembelajaran, kemudian ada bagian karya tulis dan pembimbingannya. Kami membimbing sampai dengan selesai dan menjadi sebuah karya. Jadi tidak hanya sekedar kita sama-sama untuk belajar, tapi ada karya nyata. Kami sudah menyiapkan media-medianya tentunya, sehingga karya Bapak Ibu di Guru Inovatif Indonesia bisa kita publikasikan. Jadinya nampaklah kegiatan Bapak Ibu ada output hasil dari kegiatan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar administratif berupa sertifikat ataupun daftar hadir, tapi Bapak Ibu bisa menjadikan karya tersebut utuh menjadi karya dengan atas nama Bapak Ibu semua. Sama seperti kegiatan pada malam hari ini, kita akan membuat buku digital. Kalau Bapak Ibu selama ini hanya mengetahui terkait dengan buku cetak ataupun yang laporan yang dicetak, di print, ada Bapak Ibu yang sesungguhnya banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ataupun kita manfaatkan untuk pengembangan. Karena bagaimanapun juga teknologi semakin canggih, siswa-siswi kita semakin up to date dengan gadgetnya. Masa iya kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen masih menggunakan cetak seperti itu, ataupun kita masih kurang melek dalam teknologi. Nah, itulah kami hadir melalui kegiatan workshop virtual ini khusus bagi Bapak Ibu kita mengembangkan kemampuan dan update kita terhadap media pembelajaran. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama dengan Guru Inovatif Indonesia, dengan lembaga kami di Pusat Pengembangan Penelitian Indonesia, yang pada malam hari ini dan sampai seterusnya mudah-mudahan bisa membersamai Bapak Ibu tidak hanya pada bulan ini tetapi bulan-bulan berikutnya, karena kami selalu up to date juga dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Malam hari ini saya akan buka dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, dan apa yang kita ikhtiarkan mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bisa Bapak Ibu jawab saya di kolom chatting. Apakah Bapak Ibu siap untuk belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia? Silakan bisa dijawab di kolom chatting. Siap? Jika Bapak Ibu sudah siap, banyak sekali. Putu Rauka, kemudian ada Bapak Hendrika, kemudian ada Pak Syafril, Ibu Limiah, ada Bapak Wahidin, Ibu Muniratul Badriah. Pada banyak sekali, sekitar 200-an yang sudah bergabung di Zoom meeting untuk sama-sama belajar. Kami juga punya keunggulan Bapak Ibu. Salah di antaranya, seperti yang saya sebutkan tadi, kami sudah menyiapkan media seperti buku ber-ISBN, kemudian penerbitnya juga sudah kami siapkan, jurnal nasional kami siapkan sebanyak 25 jurnal ilmiah nasional, kemudian kami juga menyiapkan juga media online sebagai sarana Bapak Ibu untuk publikasi karya. Nah, itu yang Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu butuh ataupun kita sama-sama untuk sharing terkait dengan media tersebut. Dan juga Bapak Ibu bisa mengunjungi situs kami di guruinovatif.indonesia.com. Di sana semua informasi dari sejarah kami, kemudian sampai dengan bagaimana sistem kerja kami, di sana lengkap semua informasinya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di guruinovatif.indonesia.com, dan juga Bapak Ibu bisa download di Play Store, dan karena kami sudah hadir juga di HP ataupun Android Bapak Ibu masing-masing, tinggal di-download, kemudian bisa kita belajar bersama-sama di sana. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, di Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu cukup fokus saja pada materi, belajar, kemudian kita berusaha bersama-sama untuk membuat sebuah inovasi dan karya.
Untuk urusan administratif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu sudah registrasi sekali, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan administratifnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi untuk mencari presensi, mencari daftar hadir, mencari berusaha untuk dilihat supaya hadir, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu fokus dan tentunya lebih konsentrasi dalam belajar, sehingga ada hasil kita mengadakan ataupun ikut dalam workshop, tidak hanya sekedar mendapatkan presensi ataupun sertifikat. Itu yang harapan kami dan fasilitas kami yang kami berikan. Semoga itu bisa membantu Bapak Ibu. Kalau selama ini kita mengikuti kegiatan webinar ataupun diklat, Bapak Ibu pusing untuk mencari sekedar untuk presensi seperti itu. Di kami Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Semua kami siapkan lengkap selengkap-lengkapnya. Jika ada yang kurang silahkan bisa di-request kepada admin kami. Seperti itu yang kami siapkan. Dan secara resmi kegiatan pada malam hari ini dan untuk bulan November saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk mengikuti kegiatan workshop. Semoga dapat bermanfaat dan berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Melisa selaku moderator dan pembawa acara pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Melisa dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhardi yang telah membuka acara workshop virtual pada bulan November ini dan juga mengawali kegiatan workshop virtual pada pertemuan pertama ini. Nah, tadi juga telah dipaparkan oleh Bapak Suhardi. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Suhardi menjadi lecutan atau motivasi bagi kita semuanya, Bapak Ibu, untuk mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran berbantuan teknologi tentunya. Di mana workshop virtual pada kali ini bertajuk membuat buku digital dengan flipbook, di mana kita ketahui Bapak Ibu bahwasanya di era digital ini sudah selayaknya kita sebagai tenaga pendidik memfasilitasi apa yang dapat kita salurkan kepada peserta didik kita, yaitu salah satunya dengan membuat buku digital. Nah, selanjutnya bagaimana dan seperti apa begitu terkait bagaimana membuat buku digital ini, kami akan langsung menghadirkan Bapak Lendi Ike Hermawan, di mana beliau adalah salah satu, beliau merupakan founder Degree Private dan juga merupakan guru berprestasi dan tentunya beliau sangat mumpuni sekali dalam bidang pengembangan media pembelajaran berbantuan teknologi. Nah, jadi untuk 3 hari ini Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk menyimak materi dan bahkan bertanya langsung kepada Bapak Lendi. Begitu ya Bapak Ibu, dan terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu, agar tidak mengganggu Bapak Ibu yang lainnya yang sedang menyimak. Dan terkait rekaman Zoom meeting, nantinya kami akan membagikannya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa on kamera, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu di sini menyimak materi dan sekaligus bisa mempraktikkannya. Begitu. Baik, kami langsung saja serahkan kepada Bapak Lendi Hermawan. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Ibu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang saya hormati Ibu Melisa, atau saya panggil Mbak Melisa saja karena masih muda ya, selaku moderator pada kegiatan workshop malam ini, pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru maupun mungkin aktivis pendidikan ya Bapak Ibu, yang pada malam hari ini bergabung pada kegiatan workshop mengenai buku digital. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual selama 3 hari ini untuk mengikuti
kegiatan workshop ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mengikuti workshop saya. Perkenalkan, nama saya Lendi Ike Hermawan. Saya adalah founder Degree Private, salah satu lembaga bimbingan belajar. Saya juga seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Jember. Beberapa kali saya memberikan materi atau workshop Bapak Ibu mengenai teknologi, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, karena saya juga seorang tenaga pendidik ya Bapak Ibu, yang beberapa sering saya gunakan, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya difasilitasi untuk berbagi sedikit ilmu saya ya. Saya tentunya Bapak Ibu lebih banyak ilmunya, tapi saya akan berbagi apa yang saya miliki kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tema kita pada workshop kali ini yaitu membuat buku digital menggunakan Flipbook. Sebelum saya ke materi Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menunjukkan seperti apa gambaran buku digital yang nantinya akan kita buat ya selama workshop ini. Saya mohon izin untuk share screen. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat nggih? Baik Bapak Sudah Ibu, nampak, Pak. ini contoh buku digital yang nantinya akan kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Ini coba kita buka ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kalau saya klik di sini, nanti akan langsung menuju ke daftar isi. Halaman yang ingin Anda tuju. Saya ulangi Bapak Ibu, saya klik daftar isi. Selamat datang. Silahkan pilih halaman yang ingin Anda tuju. Nah, di sini bisa kita klik Bapak Ibu, ini tombol ini bisa kita, misalkan kita ke sini, ke tujuan, kemudian kita kembali ke daftar isi. Selamat datang. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita menampilkan video. Nah, di sini ada video. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita putar. Kemudian ada YouTube juga, ya, bisa kita masukkan YouTube, bisa kita putar secara langsung di sini. Mungkin Bapak Ibu yang juga memiliki YouTube, sering berbagi ilmu melalui YouTube, ya, membuat media pembelajaran di YouTube melalui video, Bapak Ibu bisa sematkan nantinya di sini. Kemudian ini juga ada gambar, bisa kita tambahkan. Nah, ini video Bapak Ibu ya, bisa kita putar ya Bapak Ibu. Dan akses buku ini otomatis harus terkoneksi dengan internet ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa kita klik. Ini ada ikon-ikon ini. Kalau kita klik berarti kita nanti akan menuju link YouTube seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Buku yang nantinya akan kita buat. Silahkan pilih halaman yang ingin Anda tuju. Selamat datang. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan terlebih dahulu tahapan dalam membuat buku ini. Yang pertama, kita desain bukunya terlebih dahulu. Sebelum kita upload, kita tambahkan video, kita tambahkan suara, kita tambahkan gambar-gambar dan media yang lainnya. Terlebih dahulu kita harus menyusun bukunya dulu, Bapak Ibu. Nah, biasanya di workshop sebelum-sebelumnya, kalau saya memberikan materi tentang buku digital atau e-book ini, saya biasanya menggunakan Canva untuk mendesain buku. Karena di Canva itu lebih banyak elemen-elemen desain yang bisa kita manfaatkan. Tapi pada workshop kali ini, Bapak Ibu, saya akan merubah ke media yang lebih mudah, yaitu mungkin Bapak Ibu bisa ikuti. Saya akan hanya membuat, mohon maaf, hanya memakai Microsoft Word yang tentunya ada di komputer maupun laptop Bapak Ibu semua. Nah, buku ini Bapak Ibu yang saya buat ini saya buat menggunakan Microsoft Word. Nah, ini. Meskipun hanya Microsoft Word, tapi tidak kalah bagus dibandingkan dengan Canva ataupun media
desain lainnya. Ini Bapak Ibu biar bisa mengikuti, nanti saya praktekkan menggunakan Word untuk membuat bukunya. Jadi setelah bukunya nanti jadi, nah bukunya itu akan kita upload melalui yang namanya aplikasi Flipbook, software Flipbook. Nah nanti software Flipbooknya akan kita bahas pada pertemuan ketiga, yaitu pada hari Rabu. Nanti akan saya share linknya, Bapak Ibu bisa nanti install terlebih dahulu pada hari Rabu. Tapi untuk pertemuan pertama dan kedua ini kita fokus dalam mendesain buku terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya akan berbagi tips mengenai bagaimana mendesain yang baik, mendesain yang bagus, seperti itu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Saya buka materi saya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pada agenda pertemuan pertama pada malam hari ini, saya akan berbagi tips tentang dasar-dasar desain, bagaimana mendesain yang baik supaya terlihat menarik seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan mempraktekkan membuat desain cover terlebih dahulu pada malam hari ini. Cover buku hanya dengan menggunakan Microsoft Word saja. Nah Bapak Ibu bisa bersiap, mungkin bisa langsung mempraktekkan. Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya, nanti kita langsung sambil belajar ya Bapak Ibu. Kita sambil memulai, saya pandu insya Allah pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa mengikuti. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan dulu tips dasar-dasar dalam mendesain. Baik Bapak Ibu, yang pertama, ini ada sebenarnya banyak sekali tips mendesain Bapak Ibu. Tapi saya ringkas hanya beberapa saja yang menurut saya penting. Yang pertama, batasi penggunaan font. Font ini jenis tulisan ya Bapak Ibu. Dalam mendesain suatu buku, cover maupun media-media lainnya, misalkan seperti poster, kemudian desain-desain yang lainnya, yang paling utama adalah dalam membatasi penggunaan font Bapak Ibu. Jadi font yang terlalu banyak jenisnya itu bukan malah baik, tapi tidak baik Bapak Ibu. Jadi saran saya dalam suatu desain, Bapak Ibu hanya perlu maksimal memilih 3 font saja. 3 font maksimal. Tapi biasanya saya hanya menggunakan 2 font Bapak Ibu. Biasanya saya menggunakan 2 font karena terlalu banyak font itu tidak bagus ketika dilihat. Karena begitu rame. Itu yang pertama Bapak Ibu. Membatasi penggunaan font. Misalkan Times New Roman atau dengan apa gitu. Hanya cukup 2 atau 3 saja. Kemudian yang kedua, sesuaikan warna desain dengan warna latar. Nah ini tentunya tidak kalah penting Bapak Ibu, karena warna latar dengan desain itu harus sinkron, jadi tidak boleh bertabrakan. Ini harus dinamis, warnanya sama. Nanti kita langsung praktekkan seperti apa sinkronnya itu. Kemudian yang ketiga, gunakan elemen yang konsisten. Nah ini biasanya yang sering saya jumpai Bapak Ibu. Di workshop-workshop sebelumnya ketika Bapak Ibu mempraktekkan itu beberapa Bapak Ibu menggunakan elemen-elemen yang berbeda-beda. Nah, elemen yang berbeda ini yang cenderung tidak konsisten ini justru malah membuat desain kita itu tidak rapi, ya, tidak terlihat menarik. Jadi misalkan kita menggunakan shapes atau bentuk persegi, maka ke halaman-halaman berikutnya kita konsisten menggunakan shapes persegi. Seperti itu. Jadi jangan gunakan elemen-elemen terlalu banyak agar desain kita menarik untuk dilihat. Kemudian yang keempat, ini memberikan space atau ruang kosong pada desain. Nah ini sudah ada contoh Bapak Ibu, sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau kita perhatikan mana desain yang tampilannya lebih elegan, tentunya Bapak Ibu menjawab yang sebelah kiri. Ya, karena kiri itu simple, sederhana, terbaca. Nah, kalau sebelah kanan Bapak Ibu lihat, kita bingung mau baca itu yang mana. Yang mana dulu yang harus kita baca? Apa yang lebih menonjol di desainnya kita? Di medianya kita apa yang kita tonjolkan itu apa? Kalau ini terlalu banyak, tidak ada space kosong. Nah, ini juga tidak baik Bapak Ibu. Jadi memberikan space atau ruang kosong
Ini sangat penting dalam suatu desain, Bapak Ibu. Kemudian tips yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, karena kita pemula, Bapak Ibu, kita masih memulai, jadi kita praktekkan tips ATM. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, kita cari referensi-referensi desain cover, desain-desain buku, entah itu dari internet maupun dari buku-buku cetak, Bapak Ibu. Kita amati, kita tiru, tapi kita modifikasi. Nah, kita modifikasi jangan terlalu mirip agar nanti tidak plagiat ya, Bapak Ibu. Nah, kita contoh, kita tiru beberapa hal-hal mungkin yang menarik, tapi secara keseluruhan desainnya kita tetap berbeda. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu tips-tips tentang dasar-dasar mendesain yang menurut saya ini yang paling penting untuk dipelajari, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali kalau Bapak Ibu mau fokus dalam dunia desain, banyak sekali yang harus diperhatikan, tapi menurut saya ini 5 ini yang paling utama, Bapak Ibu, sebagai pemula dalam mendesain. Nah, bagaimana membuat cover? Ini langsung saja Bapak Ibu nanti materinya bisa dibaca sendiri nanti sebagai panduan pada Zoom ini. Nanti saya akan langsung mempraktekkan saja cara membuat covernya. Saya berpindah dulu ke Word, Bapak Ibu. Sebentar, saya pindah dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Word versi berapapun. Nah, tampilannya sama ya Bapak Ibu, seperti ini. Tampilan dari Microsoft Word ya Bapak Ibu, kita sudah sering, sangat sering malah Bapak Ibu, saya yakin sudah mahir dalam memanfaatkan Microsoft Word ini. Nah, nanti kita akan menggunakan untuk mendesain buku. Nah, secara sederhana, hanya dengan Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu, pertama, kita buat ukurannya, pastikan ukurannya F4 ya Bapak Ibu. Size-nya kita buat F4. Atau Bapak Ibu kalau misalkan mau A4 juga boleh, nanti tergantung keinginan Bapak Ibu. Mungkin saya sebagai contoh ini saya gunakan F4, nanti F4 saja. Ya, saya gunakan F4 Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu plan dulu untuk halaman pertama ini kita akan buat sebagai cover, Bapak Ibu, sebagai cover. Sebelum kita masukkan desain-desainnya kita buat dulu halaman 2 Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu tekan kontrol, kemudian kontrol di keyboard Bapak Ibu. Mungkin sambil bisa dipraktekkan, kontrol kemudian tekan enter. Nah, ini sudah 2 halaman. Nah, di halaman pertama Bapak Ibu, silakan arahkan kursor di halaman pertama, kemudian pergi ke reference ya Bapak Ibu. Mohon maaf, di layout, tetap di layout Bapak Ibu. Tetap di layout. Tetap di layout Bapak Ibu. Kemudian bricks ya, bricks ini. Nah, ini kita pilih continuous. Kita pilih continuous. Kita pilih continuous. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan, tapi nanti Bapak Ibu akan terlihat perubahannya nanti. Nanti ya Bapak Ibu. Nanti kita akan membuat halaman juga, makanya saya buat atau saya praktekkan seperti ini dulu nanti supaya Bapak Ibu besok tidak bingung dalam membuat halaman besok. Ini kalau kita double klik di sini, nah di sini ada header section 1, yang di bawah header section 2. Kalau Bapak Ibu di sini masih header saja tulisannya, di sini juga masih footer saja, maka Bapak Ibu halamannya belum di bricks tadi. Silakan di bricks dulu. Kalau sudah nanti double klik di sini saja. Di sini. Nah, nanti akan muncul header section 1, header section 2. Pastikan section 1 dan section 2 ya Bapak Ibu. Nanti akan memudahkan kita ke depan ya untuk membuat buku ini. Jika sudah, nah di buku pertama ini atau di halaman pertama ini kita buat
marginnya itu 0 semua Bapak Ibu. Nah, di sini marginnya, Bapak Ibu pergi ke layout, kemudian margin, kemudian custom margin. Nah, di sini custom margin, yang bagian atas, top ini kita 0, kemudian left atau kiri 0, kemudian bottom 0, right juga 0. Di cover ini kita buat 0 semua Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Bapak Ibu, kalau misalkan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau misalkan terlalu cepat, nanti biar Mbak Melisa selaku moderator menyampaikan ke saya apabila saya terlalu cepat. Saya usahakan pelan-pelan ya Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu, marginnya kita sudah buat 0 semua. Sudah kita buat 0. Kemudian pertama Bapak Ibu masuk ke insert ya, ke menu insert, kemudian shapes. Di bagian shapes ini Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan bentuk-bentuk ini saja untuk membuat desain. Bentuk-bentuk yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sini. Saya ingin memanfaatkan persegi. Ya, persegi Bapak Ibu. Saya pilih rectangle. Nah, di sini kita buat saja persegi. Atau saya praktekkan kembali. Insert, kemudian shapes. Kita pilih persegi, kita klik kiri, kemudian kita arahkan kursor ke halaman, kemudian kita klik, kita tahan, kita geser. Seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan Bapak Ibu ukurannya. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, kita pergi ke Shape Format. Nah, kemudian Save Outline. Ya. Ini garis pinggirnya ini Bapak Ibu, kita hilangkan, kita pilih no outline. Yang pinggir ini Bapak Ibu, kita hilangkan no outline. Nah, sehingga warnanya hanya warna perseginya saja, tidak ada warna tepi. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik kanan pada bagian ini. Klik kanan, ya, klik kanan Bapak Ibu. Kemudian pilih edit point. Pilih edit point. Klik kanan, pilih edit point. Nah, kemudian di sini kita pergi, ini sudah warna merah ya Bapak Ibu. Kemudian kita pergi ke pojok, Nah, di sini kita geser Bapak Ibu sampai tandanya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian di sini warna putih, kotak warna putih ini kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Nah, bentuknya kita sesuaikan agar lebih dinamis. Saya ingin bentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini. Bapak Ibu bisa ubah-ubah bentuk yang lain, yang atasnya juga bisa diubah. Seperti ini juga bisa. Tapi saya praktekkan seperti ini saja. Kemudian Bapak Ibu, kita copy ini dulu. Kita copy. Tekan Ctrl C pada keyboard. Kemudian Ctrl V. Ini sudah tercopy. Tersalin jadi 2. Yang bawah saya pengen ubah menjadi warna kuning. Nah, warna kuning. Kemudian yang atas ini Bapak Ibu, kita beri foto di dalamnya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik kanan, kita aktifkan dulu ini, kita klik kanan, kemudian kita menuju ke bawah sendiri, format shape. Format shape Bapak Ibu, saya ulangi, klik kanan, format shape, kita klik 1 kali. Nah, mungkin nanti di bagian kiri nanti ada muncul seperti ini Bapak Ibu, format shape. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Word versi berbeda, mungkin nanti tampilannya berbeda, tapi intinya sama, di sebelah kiri munculnya biasanya. Kemudian kita pilih fill. Nah, di sini kita pilih picture or texture fill. Kita pilih ini Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kok otomatis muncul gambar Bapak Ibu? Karena tadi sebelumnya saya sudah insert gambar di sini, di Word ini. Saya sudah insert gambar. Tapi kalau Bapak Ibu baru pertama, nanti mungkin di sini akan munculnya tekstur kayu biasanya, tekstur kayu, tekstur itu yang intinya bukan gambar. Tapi bagaimana cara mengganti dengan gambar? Nah, caranya adalah Bapak Ibu pilih insert ya di bagian ini. Insert.
Kemudian pilih from a file. Ini untuk menambahkan foto dari komputer kita. Nah, Bapak Ibu klik kemudian pilih gambar yang ada di komputer Bapak Ibu yang sebelumnya tentunya sudah disiapkan. Misalkan saya pilih ini. Nah, berubah nggih gambarnya Bapak Ibu. Gambarnya berubah. Nah, ini. Baik, saya gunakan foto ini saja Bapak Ibu. Dari mana saya dapat foto ini? Saya download Bapak Ibu tadi, saya download di Google. Bapak Ibu siapkan, atau mungkin Bapak Ibu mau menggunakan foto sendiri, silahkan. Silahkan, bisa mungkin nanti besok foto dulu di sekolah, di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan seperti itu. Nah, bisa menggunakan foto sendiri. Kemudian, kalau sudah ini, saya hanya pakai foto ini saja Bapak Ibu. Kalau sudah, ini warna yang warna kuning, kita ubah Bapak Ibu. Nanti kalau kita paskan di sini supaya tidak tertutupi. Nah, ini kita ubah, kita klik kanan, kemudian kita edit point tadi. Ya. Di sini kita agak geser Bapak Ibu. Sebentar. Ini agak saya geser. Nah, kalau sudah klik saja di luar. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama, kita masukkan gambar terlebih dahulu. Cukup sederhana ya Bapak Ibu. Menurut saya cukup sederhana. Kemudian selanjutnya kita tambahkan bentuk yang lain. Saya pilih persegi lagi. Ya. Saya pilih persegi, saya gambar. Nah, di sini Bapak Ibu. Saya sesuaikan ukurannya. Kalau sudah warnanya saya ingin warna sedikit gelap, biru, tapi sedikit gelap ya Bapak Ibu. Nah, saya pakai ini saja. Kemudian saya arahkan supaya dia berada di belakangnya foto ini, supaya tidak tertutupi. Nah, ini kan tertutupi Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, klik kanan, Bapak Ibu klik kanan pada gambar ini, pada bentuk ini, kemudian send to back. Nah, send to back ini Bapak Ibu pilih ke yang bawah ini, yang send to back. Nah, ini, nah otomatis sudah di belakangnya Bapak Ibu ya. Nah, di belakangnya gambar ini. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa perbesar ya, ini sampai ke bawah. Ini sampai menutupi bagian bawah juga. Jika sudah, Bapak Ibu buat lagi bentuk persegi. Ya, ini saya copy saja ya Bapak Ibu. Saya Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy. Kemudian warnanya saya ubah menjadi warna kuning. Seperti warna yang tadi ya. Warna yang bawah ini. Kita konsisten, kita hanya gunakan 2-3 warna saja Bapak Ibu, biar tidak terlalu ramai. Kemudian saya letakkan di atas ini. Kemudian saya copy, Ctrl V, kemudian saya letakkan di bawah. Nah, di sini ukurannya saya perbesar. Ini Bapak Ibu. Cukup sederhana tapi terlihat menarik ya Bapak Ibu. Meskipun sederhana, tentunya tidak kalah bagus jika kita menggunakan software editing seperti Corel ataupun Canva, mungkin yang Bapak Ibu sering mendengar, tidak terlalu kalah menarik ya, meskipun hanya dengan Word. Kemudian Bapak Ibu, kita tambahkan logo, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan logo sekolah, ya, kita ke menu Insert, kemudian Picture. Nah, di sini ya Bapak Ibu, Insert Picture. Kemudian this device, kita pilih foto dari komputer atau laptop kita. Saya sebelumnya sudah menyiapkan foto Bapak Ibu. Nah, misalkan ini. Nah, setelah di-insert Bapak Ibu, ini tidak bisa digerak-gerakkan Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa dipindah. Bagaimana caranya supaya bisa dipindah? Bapak Ibu pergi ke picture format, ya. Biasanya di bagian belakang sendiri. Setelah itu Bapak Ibu
wrap text-nya, kita pilih in front of text. Nah, kalau sudah baru bisa dipindah. Ini saya membuat logo dadakan, logo sekolah dadakan ini sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Akan saya letakkan di sini. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, jika sudah, kita masukkan tulisan-tulisan. Misalkan cara masukkan tulisan Bapak Ibu, kita ke insert lagi, ke menu insert, kemudian kita tambahkan text box. Text box ini Bapak Ibu ya, insert, kemudian di bagian kanan biasanya text box. Nah, di sini. Kita pilih yang simple text box. Di sini kita ketik Bapak Ibu misalkan buku ajar. Di sini warnanya masih background putih ya Bapak Ibu. Masih background putih. Ini kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah. Ini kita ubah supaya backgroundnya hilang. Caranya ke shape format, kemudian shape fill. Nah di sini kita pilih no fill ini ya. Ya ini Bapak Ibu ya. Kemudian garisnya juga ini masih ada garis tepi. Kita pergi ke shape format, kemudian outline-nya kita no outline. Nah, ini sudah tidak ada. Pak Lendi, mohon maaf sebelumnya Pak Lendi. Ini ada beberapa dari peserta yang banyak sekali yang ingin mencoba tetapi tertinggal Pak Lendi karena waktunya juga masih banyak. Mungkin bisa diulangi lagi untuk pembuatan desain buku ini. Mulai dari awal mungkin Pak Lendi. Secara pelan-pelan saja karena banyak sekali dari Bapak Ibu yang merasa tertinggal begitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Melisa, moderator. Terima kasih Bapak Ibu sudah chat di kolom chat. Karena kalau saya sudah asik menjelaskan ini kadang sampai lupa Bapak Ibu, kadang terlalu cepat gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita pelan-pelan saja, yang penting Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan, bisa membuat. Saya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Ini saya hapus semua Bapak Ibu. Saya mulai dari awal, ini saya hapus, saya hapus, saya hapus. Nanti tidak masalah nanti Bapak Ibu, misalkan saya tidak bisa mempraktekkan beberapa desain pada malam hari ini, saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa desain Bapak Ibu. Nah, mungkin yang Bapak Ibu bisa tiru nanti. Tapi ini nanti filenya saya berikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti mungkin edit sendiri atau Bapak Ibu tiru. Ini nanti saya berikan di grup ya beberapa desain-desain sederhana ya yang Bapak Ibu bisa contoh atau bisa pakai nanti. Nanti saya share. Nah, mungkin hari ini saya menjelaskan salah satu contoh saja, yang ini saja ya Bapak Ibu, yang sederhana ini. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saya ulangi. Mungkin dari sini ya Bapak Ibu ya. Dari sini ya Bapak Ibu. Nah, dari sini saja. Saya hapus lagi. Nah, saya pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan tertinggal lagi, Bapak Ibu bisa nanti sambil melihat videonya ya. Sambil melihat video rekaman nanti akan dibagikan di grup Bapak Ibu. Pertemuan kita pada malam ini. Pertama Bapak Ibu pergi ke insert. Kemudian pilih shape. Ya, Bapak Ibu pilih shape. Kemudian pilih persegi ya. Kemudian arahkan kursornya ke lembar halaman pertama. Lembar halaman pertama Bapak Ibu. Pastikan ini bentuknya jadi icon plus ya Bapak Ibu. Kursornya jadi icon plus. Kemudian tekan mouse bagian kiri, klik kiri maksud saya. Klik, kemudian tahan, geser. Ini Bapak Ibu. Kemudian jika sudah ya Bapak Ibu. Kalau sudah, di sini Bapak Ibu pergi ke shape format. Shape format, sudah ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pilih shape outline. Shape outline, kita pilih yang no outline. Pilih yang no outline. Ini maksudnya untuk
menghilangkan garis tepi, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini tidak ada garis tepinya. Sudah Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya kita pilih lagi ini, kita klik sampai ini ada tanda seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan Bapak Ibu. Sudah. Sampai muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pilih edit point. Edit point. Kita klik kiri satu kali. Sampai ini ada warna merah. Nah, kalau sudah berwarna merah, Bapak Ibu arahkan kursornya ke pojok kiri bawah. Sampai muncul seperti ini. Tanda seperti ini. Kita klik kiri, kemudian tahan, geser ke atas. Kita sesuaikan kalau terlalu ke atas. Nah, kemudian yang bagian tengah, kotak tengah warna putih ini Bapak Ibu, kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Sampai bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mempraktekkan? Sudah Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu, kita duplicate ya. Kita copy paste ini. Nah, kita copy paste sampai ada dua ya. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian warnanya yang belakang saya ubah menjadi warna kuning tadi. Ya, kita klik, kemudian kita ke shape format. Kita pilih warna kuning. Nah, kemudian yang bagian atas ini kita masukkan foto. Nah, tadi bagaimana cara masukkan foto? Kita pilih ya, kemudian kita klik kanan, kita pilih format shape di bawah sendiri. Nah, nanti muncul di bagian kiri, mohon maaf, bagian kanan seperti ini. Kemudian pilih picture or texture fill. Nah, ini karena tadi kita sudah memasukkan foto ini, makanya otomatis foto ini akan masuk. Kalau misalkan belum, Bapak Ibu pilih insert. Ya, insert. Insert, kemudian pilih from a file. Untuk memasukkan foto dari komputer atau laptop kita. Misalkan saya ganti ini fotonya. Nah, saya ganti ini. Kalau misalkan ini terlalu ceper ya Pak Ibu. Oh, terlalu ceper. Terlalu apa ya? Terlalu kita bisa rubah Pak Ibu. Nah, ini. Ini bisa kita sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, Bapak Ibu, sudah. Selanjutnya, bagian bawah ini tadi kita ubah bentuknya supaya kalau ini kita ke bawah kan ini tidak tertutupi. Jadi sedikit nampak. Atau seperti ini juga boleh Pak Ibu. Mungkin sederhana seperti ini saja. Nah, ini juga boleh Pak Ibu. Ini juga bagus. Kemudian kita masukkan bentuk lagi, bentuk kotak ya Pak Ibu. Caranya sama. Langsung saja saya percepat ini karena caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempraktekkan pelan-pelan nanti ya. Kalau misalkan masih tertinggal, Bapak Ibu bisa sambil melihat video nanti bisa dipraktekkan nanti atau besok. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan nanti masih bingung ini seperti apa, seperti ini Bapak Ibu bisa chat di grup. Kendala-kendalanya Bapak Ibu bisa chat di grup. Saya pilih warna ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini kok tertutupi, bagaimana cara membuat supaya berada di belakang? Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih send to back. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Otomatis sudah di belakang. Kemudian saya copy lagi. Ini copy Ctrl C, Ctrl V. Ini saya warnai warna kuning. Kemudian ukurannya saya geser. Cara merubah ukuran ini gini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian ininya sampai muncul tanda. Nah, seperti ini panah ke atas ke bawah, baru kita geser. Terus kita pastikan ya Bapak Ibu. Kita copy paste lagi, kita taruh bawah.
Oke, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita menambahkan logo ya. Kita menambahkan logo. Kita ke insert, kemudian pilih picture. Saya ulangi, pilih insert, kemudian picture, pilih this device. This device ya Bapak Ibu. Kita pilih logo. Sebelumnya saya sudah siapkan logonya. Nah ini logonya tidak muncul. Kita pilih web text. Nah di picture format ini kita pilih web text, kemudian pilih yang in front of text. Tadi logonya itu ada di belakang Bapak Ibu, jadi tidak terlihat. Jadi kita pilih in front of text supaya dia berada di depan. Kita sesuaikan ukurannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu? Selanjutnya, bagian yang penting lagi, tadi sudah menambahkan shape, sudah kita tambahkan tulisan. Nah, tulisan. Kita ke insert, kemudian pilih text box Bapak Ibu, yang berada di kanan. Text box, kita pilih yang simple text box. Kita tulis misalkan buku ajar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tidak bisa dikeataskan ya Bapak Ibu. Nah, ini mentok. Caranya gimana? Bagaimana caranya? Kita pilih shape format. Nah, web text-nya ya kita pilih in front of text. Nah, kalau ini sudah bisa. Kemudian ini masih ada background putih, terlalu mengganggu Bapak Ibu. Kita hilangkan background-nya, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu klik di sini ya. Kemudian save format. Save fill-nya kita pilih yang no fill. Kemudian outline-nya kita pilih yang no outline. Jadi tidak ada warna, juga tidak ada garis tepi. Kemudian kita perbesar Bapak Ibu ukurannya. Ini kotaknya juga kita perbesar ya. Kotaknya kita perbesar. Kemudian teksnya, tulisannya kita perbesar. Mungkin 60 ya mungkin Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja 60. Nah. Kemudian tulisannya ini Bapak Ibu kita ganti. Saya pakai font ini. Font ini ya Bapak Ibu. Soal buku ajar. Oke. Sudah, warnanya hitam saja. Jangan terlalu banyak warna Bapak Ibu. Kita copy. Copy paste ya, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V di keyboard. Kemudian di sini kita pilih materinya. Misalkan color dan perpindahannya. Nah, ini kita enter. Kemudian kita rata kanan Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, betul kita rata kanan. Kemudian warnanya jangan hitam Bapak Ibu supaya tidak sama dengan backgroundnya. Kita pilih warna yang cerah. Warna kuning sama seperti ini ya Bapak Ibu, konsisten. Nah, kemudian di sini kita juga bisa milih text effect ya. Di sini kita pilih yang mana ya? Yang ini boleh, bagus Bapak Ibu. Kemudian ini spasinya kita sudah Bapak Ibu. Kalau terlalu besar kita tambahi misalkan 65. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kok ada merah-merahnya. Tenang Bapak Ibu ya. Ini nanti hilang kok Bapak Ibu. Warna merah ini nanti hilang kalau sudah kita simpan. Kemudian kita tambahi informasi-informasi lain. Misalkan di sini penyusun ataupun keterangan yang lain. Saya tambahkan penyusun saja. Saya copy dari sini ya Bapak Ibu. Saya Ctrl C, Ctrl V. Di sini saya tulis penyusun. Saya tulis nama saya. Kalau tidak terlihat,
kita perbesar kotaknya, Bapak Ibu. Kalau mengecilkan ini di bagian sini, Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu mengetik biasa di Word. Penyusun. Spasinya kita hilangkan supaya tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau sudah, kita bisa tambahkan elemen-elemen yang lain. Misalkan di sini saya tambahkan foto barcode. Misalkan saya punya barcode. Nanti saya cari membuat barcode ya Bapak Ibu. Saya tambahkan barcode. Saya pilih insert picture. Nah, barcode apa di sini? Kemudian ini kalau tidak terlihat sama seperti tadi Bapak Ibu, web text-nya kita in front of text. Nah, di sini kita perkecil. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini terlihat seperti ditempel ya Bapak Ibu. Seperti ditempel. Nah, kita bisa siasati Bapak Ibu. Kita tambahkan shapes bentuk ini misalkan. Persegi tapi yang pojok-pojoknya itu melengkung Bapak Ibu. Kemudian ini kita warna putih supaya sama dengan warna desain ini, dasarnya ini mohon maaf. Kemudian ini posisinya kita letakkan di belakang. Kita pilih yang ini. Supaya tidak terkesan ditempel begitu Bapak Ibu. Saya sesuaikan dulu. Kemudian di sini Bapak Ibu, shape outline-nya ini saya perbesar. Tepi garis tepinya itu. Saya pilih shape outline, kemudian ini saya perbesar. Ini cukup. Nah, kalau seperti ini kan lebih bagus ya Bapak Ibu, tidak seperti kesannya ditempel seperti ini tadi. Nah, kalau ini kurang bagus ya Bapak Ibu. Nah, ini barcode apa Bapak Ibu? Bebas Bapak Ibu bisa memasukkan barcode apapun. Misalkan Bapak Ibu punya web, misalkan punya web atau punya blog, Bapak Ibu bisa buat barcode-nya. Nah, bagaimana membuat barcode? Saya contohkan Bapak Ibu, saya praktekkan membuat barcode. Ini materi tambahan membuat barcode. Saya pindah dulu ke Google. Mana Google saya? Oh ini. Oke Bapak Ibu. Ini ya saya ketikkan saja, kita bisa membuat secara online Bapak Ibu. Ketik saja barcode. Kemudian Bapak Ibu pilih ini. QR code generator gratis. Nah, pilih yang gratis Bapak Ibu. Nah, sudah, kalau sudah di sini Bapak Ibu sebelumnya harus menyiapkan, misalkan saya ini barcode YouTube saya misalkan. YouTube saya copy linknya di sini Bapak Ibu, link YouTube saya copy. Kemudian saya ingin merubahnya menjadi barcode. Nah, kita pilih yang tautan Bapak Ibu ya. Di sini kategorinya kita pilih yang edukasi, kemudian barcode-nya kita pilih misalkan apa ya, YouTube gitu. YouTube. Kemudian di sini kita paste tadi channel YouTube saya tadi. Ya. Tautannya kita paste di sini, kita salin di sini Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan dan unduh. Ini kita bisa pilih beberapa bentuk ya Bapak Ibu. Boleh yang tampilannya seperti ini. Tadi saya pakai yang mana tadi? Yang ini, oh bukan yang ini sepertinya. Oh yang ini, mohon maaf yang ini. Saya tadi pakai yang ini. Kemudian di sini kita masukkan misalkan Kenny. Warnanya kita pilih warna putih. Ini tulisannya juga bisa kita ganti ya Bapak Ibu. Font teksnya kita ganti. Bahkan ini. Atau ini. Bentuknya ini juga bisa kita pilih. Mau yang lingkaran-lingkaran atau persegi-persegi ini bisa kita sesuaikan.
Ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita unduh. Otomatis tersimpan nanti di komputer atau your QR code is successful download. Nah, berarti sudah tersimpan di komputer atau laptop kita. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat QR code. Kenapa saya praktekkan membuat QR code? Nanti di buku kita variasikan banyak QR code ya, kode QR yang bisa kita sematkan di buku kita. Kan sekarang buku-buku sekarang seperti itu ya Bapak Ibu. Buku pegangan-pegangan itu banyak menggunakan kode QR. Supaya bagus nanti kita buat juga Bapak Ibu. Baik, saya kembali lagi ke Word tadi. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita tambahkan kelas. Biasanya ada kelas ya Bapak Ibu. Kelas berapa gitu. Kita tambahkan. Saya pakai persegi saja. Berhubung tadi saya sudah membuat. Nah, ini kita copy paste saja Bapak Ibu. Nah, di sini. Kita copy paste saja. Saya letakkan di sini. Kemudian ini warnanya kita ubah menjadi warna kuning. Kemudian outline-nya kita ubah menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian kita teksnya kita copy dari sini saja Bapak Ibu. Jadi sekali memasukkan text box tidak perlu masukkan lagi. Kita copy paste saja. Biar tidak mengulangi. Oh, kita perbesar. 72 cukup. Kurang 80 mungkin ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita tuliskan misalkan SMP MTS. Karena ini materi SMP MTS. Kita samakan fontnya. Kalau sudah kita perkecil. Ukurannya tidak terlalu besar. Kita letakkan di bawah kelas. Nah, seperti ini. Oke, cukup sederhana Bapak Ibu. Saya coba perkecil. Nah, di sini. Ternyata dari bentuk-bentuk sederhana Bapak Ibu bisa terlihat menarik ya Bapak Ibu. Meskipun hanya menggunakan Word saja, ini kita ubah, misalnya kita beri efek. Ini bisa ada efeknya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Warnanya juga kita bisa ganti Bapak Ibu. Oh, bentar. Hitam saja, menurut saya lebih bagus. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan banyak hal lain ya, misalkan di sini submateri. Misalkan Bapak Ibu hanya membuat buku di materi tertentu, tidak satu bab misalkan ya. Bapak Ibu bisa tambahkan submateri apa. Misalkan Bapak Ibu juga ingin menambahkan di sini misalkan media sosial juga boleh ya Bapak Ibu. Media sosialnya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya contoh perlihatkan ya Ibu desain-desain yang lain. Mungkin tidak saya praktekkan nanti biar ada sesi tanya jawab. Ini dibuat di Word juga Bapak Ibu. Ya, nah ini bisa kita ini semuanya murni saya menggunakan Microsoft Word untuk membuat Bapak Ibu. Fontnya juga ini Bapak Ibu. Tulisan-tulisan ini. Mungkin Bapak Ibu kalau mencari tulisan Pak Lendi gambarnya masih yang awal. Oh, masih yang awal. Iya. Sebentar. Saya ubah dulu Bapak Ibu. Oh ini. Sudah ya Mbak? Oke Bapak Ibu saya teruskan tadi. Nah ini contoh yang lain Bapak Ibu, ini juga saya membuatnya di Word juga. Ya ini. Murni semuanya elemen-elemen yang ada di sini Bapak Ibu.
Ini seperti apa? Bagaimana caranya membuat bentuk seperti ini? Sama seperti tadi, ya. Berawal dari persegi, kemudian edit point, kita geser-geser, kita ubah. Saya praktekkan coba. Bapak Ibu nanti bisa membuat, supaya bisa membuat. Nah, dari bentuk persegi seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian klik kanan, edit point. Nah, ini kita geser. Kemudian ini kita klik kiri, kita geser. Ini juga kita sesuaikan. Nah, sama kan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara membuat bentuk-bentuk seperti ini. Kalau kita cari di sini Bapak Ibu, tidak ada bentuk yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi kita modifikasi. Nah, kita buat sendiri. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Kemudian fotonya ini Bapak Ibu. Nah, ini saya motret sendiri. Nah, salah satu murid saya foto, kemudian backgroundnya saya hapus. Nah, bagaimana menghapus background? Misalnya Bapak Ibu punya foto ya. Saya bagi tips Bapak Ibu menghapus background. Menghapus background. Sebelumnya saya punya foto, sebentar saya cari Bapak Ibu. Sebentar saya masukkan foto. Sebentar Bapak Ibu, saya cari fotonya di mana ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, ini kenapa ikut ke bawah ini? Oh, ini saya pilih info. Ah, ini Bapak Ibu. Ini saya muter sendiri, saya pakai background hijau. Nah, saya motret sendiri Pak Ibu. Nah, bagaimana menghapus background ini? Bapak Ibu bisa menggunakan di sini ya Pak Ibu. Di picture format, kemudian di sini ada remove background. Tapi kalau menggunakan di sini, biasanya banyak errornya Bapak Ibu. Karena tidak terlalu maksimal. Kalau kita, nah ini terpotong ya Bapak Ibu. Jadi tadi harus ada yang dihapus lagi. Nah ini terpotong. Saya berikan tips untuk menghapus background secara online Bapak Ibu. Saya pindah dulu ke Google lagi. Di sini Bapak Ibu ketikkan remove BG. Remove BG. Ya, yang paling atas ini di Bapak Ibu. Remove.bg. Di sini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita upload file, upload image. Nah, ini kita pilih gambarnya yang tadi Bapak Ibu. Yang sudah kita siapkan. Mana tadi? Saya cari dulu. Oh, ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah langsung otomatis seperti ini Bapak Ibu. Lebih mudah, lebih cepat. Kalau sudah Bapak Ibu download. Nah, nanti akan tersimpan di laptop atau komputer kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menghapus background. Ini Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau misalkan Bapak Ibu ingin merubah foto, misalkan Pak foto saya ingin saya rubah background merah, bisa seperti itu untuk kepentingan dokumen misalkan. Ini di sini juga bisa Bapak Ibu. Kita bisa ubah. Caranya kalau sudah kita hapus backgroundnya, kita klik edit ini Bapak Ibu. Klik edit. Nah, kemudian di sini kita pilih color. Nah, di sini ada warna merah, warna biru. Nah, ini. Kemudian kita download. Nanti otomatis akan berwarna merah. Cukup mudah Bapak Ibu. Oke, saya close dulu. Kita kembali lagi ke Word tadi. Kalau sudah dihapus background, Bapak Ibu bisa masukkan lagi ke sini. Caranya insert, kemudian pilih picture. Seperti itu Bapak Ibu. Saya mana tadi? Masukkan. Nah ini Bapak Ibu. Sudah terhapus backgroundnya. Nah ini. Lebih rapi ya Bapak Ibu daripada kita menghapus di sini tadi.
Seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti filenya saya share Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Bisa diganti tulisannya saja. Nah ini saya share nanti di grup ini. Bapak Ibu bisa dipelajari, bisa diganti juga, bisa dimanfaatkan. Kemudian saya juga ada beberapa tadi yang sudah saya coba buat Bapak Ibu. Saya tampilkan dulu. Nah ini yang tadi kita praktekkan. Kemudian ada juga ini. Ini murni semuanya pakai bentuk-bentuk yang ada di sini ya Bapak Ibu. Ini persegi panjang. Ini juga Bapak Ibu. Semuanya murni bentuk-bentuk yang ada di Microsoft Word. Nanti saya bagi filenya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti. Mungkin mau mengedit ini atau mau mencontek dari sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi pada malam hari ini. Kita fokus di cover dulu. Kalau Bapak Ibu ada ide-ide lain untuk penataannya, silakan Bapak Ibu. Karena kita bebas bereksperimen, mencoba berinovasi di sini. Nanti kita berbagi di grup supaya saling menginspirasi ya Bapak Ibu. Bisa di-share hasilnya nanti di grup sebagai mungkin contoh untuk Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin itu saja Mbak Melisa, saya kembalikan ke moderator. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tadi telah mengenal mulai dari tips dasar-dasar desain, kemudian bahkan Bapak Ibu juga sudah mengenal nih, mulai dari membuat cover buku mulai dari nol menggunakan Microsoft Word, dan ternyata di Word ini juga memiliki kemampuan untuk membuat cover buku. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi merasa ketinggalan, Bapak Ibu tenang saja karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikan rekaman Zoom meeting-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya step by step sesuai dengan arahan dari Bapak Lendi. Jadi mungkin ini adalah suatu hal yang pertama bagi Bapak Ibu untuk membuat cover buku mulai dari awal. Jadi mungkin Bapak Ibu saat praktekannya bisa melihat lagi ulangan rekaman Zoom meeting pada malam hari ini. Dan tadi juga dipaparkan oleh Bapak Lendi bahwasannya ada beberapa referensi-referensi cover buku yang telah Bapak Lendi buat, filenya nanti akan dibagikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat atau mendesain secara langsung untuk berkarya, berinovasi, sangat disarankan dan sangat-sangat direkomendasikan begitu. Dan nantinya bisa untuk referensi bagi Bapak Ibu yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini di Guru Inovatif Indonesia ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi. Tidak perlu Bapak Ibu merasa saya ketinggalan begitu. Iya, memang semuanya ini mulai belajar. Kita ini semuanya belajar Bapak Ibu, dan mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi Bapak Ibu untuk membuat cover mulai dari nol begitu, mulai dari awal. Jadi Bapak Ibu tenang saja karena nanti ada rekaman Zoom-nya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa fokus menyimak, dan Bapak Ibu bahwasanya nanti di WhatsApp group itu Bapak Ibu bisa menggunakan sebagai tempat diskusi. Jadi Bapak Ibu yang masih belum tahu bagaimana caranya atau masih bingung atau terkendala, Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya di WhatsApp group di mana di sana telah bergabung Bapak Lendi. Jadi kami sangat memfasilitasi sekali nih bagi Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu ayo tetap semangat, tetap belajar, berkarya dan juga berinovasi. Nah, kemudian pada malam hari ini kita masuk ke sesi diskusi, begitu ya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan juga Bapak Ibu bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Kolom chat Zoom sudah kami buka, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat Zoom atau bisa mengaktifkan fitur raise hand. Nah, di sini sudah ada dua penanya, ini ada Bapak David yang sudah mengaktifkan kameranya. Silakan Bapak David bisa langsung bertanya, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Melisa dan Pak Lendi yang sudah memberikan materi bagi kami pada malam hari ini. Yang saya tadi mau tanya itu sudah disampaikan banyak tadi. Mungkin setelah
materi yang diberikan ini, mungkin rekaman videonya mungkin dibagikan malam ini. Nah, biar kita kerjakan, biar tidak ada tugas, tapi paling tidak kita ada usaha untuk melakukan uji coba praktek apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ledi Hermawan tadi kepada kami. Karena kalau tadi kita ikut setengah mati, Mbak, karena share screen itu ada bagian-bagian yang tidak kelihatan. Nanti kita minimize lagi, kemudian balik lagi, balik terus ada bagian yang tertinggal sehingga tidak bisa ikuti dengan maksimal. Mungkin saran saya seperti itu, lebih baik kita ikut video sehingga bisa ada bagian-bagian yang mungkin terlewat bisa diikuti dengan baik. Nah, kemudian mungkin materinya jangan cover saja. Jadi kayak malam ini apakah masih dilanjutkan, jadi materinya sambung mungkin separuh, biar besok lagi separuh, biar sampai jadi satu buku flipbook. Tadi yang saya lihat bagus sekali. Karena untuk kami di Papua ini jarang untuk buat semacam ini. Jadi saya pikir saya akan coba malam ini. Mudah-mudahan berhasil, bisa desain flipbook. Terima kasih lagi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak David dari Papua. Wah, masih semangat sekali Bapak dari Papua. Semoga tetap semangat dalam belajar dan berkarya, tentunya dengan membuat buku dengan flipbook. Dan Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu khawatir karena nanti rekaman Zoom-nya ini akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya lagi. Jadi di mana Bapak Ibu nanti bisa mengikuti step by step yang telah dipaparkan oleh Bapak Ledi, dan juga terkait materi atau file-file yang ada nanti juga akan dibagikan begitu. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat juga untuk mempraktekannya, pasti kita bisa Bapak Ibu. Kalau kita terus-menerus berlatih dan berusaha begitu. Nah, ini ada Bapak Ahmad Muktamar, silakan Bapak bisa langsung bertanya terkait materi kita pada hari pertama ini. Silakan Bapak Ahmad Muktamar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lendi, sedikit masukan aja, mungkin langkah-langkah ke depannya tuh step by step-nya akan lebih mencerahkan kalau disertai dengan teks serta paparan langsung kepada tombol-tombol yang akan ditekan ketika kita mau mengakses satu model atau bentuk itu. Itu yang pertama. Jadi mungkin nanti disertai dengan teks-teksnya supaya bagi kami yang awam ini bisa lebih mudah. Oh, yang ini nih tombolnya yang harus ditekan gitu. Klik kanannya seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik sekali sebenarnya karena ternyata Word itu juga hampir sama dengan aplikasi desainer yang lain kayak seperti Corel dan Photoshop. Tapi tadi kelihatannya belum diterangkan, dan ini yang menurut saya perlu saya mendapatkan pencerahan dari Mas Lendi, yaitu fitur memblurkan tuh satu bagian tertentu. Misalnya kan ada satu warna biru nih, terus kita mau blurkan tuh satu bagiannya, semacam satu pembiasan kah atau gimana ya, abu-abu di sebelah kanannya, terus sebelah kirinya tuh putih gitu misalnya. Jadi mungkin Mas Lendi paham nih maksud saya. Saya sendiri juga sulit membahasakan ini fitur apa nih yang seperti ini. Nah, jadi terus itu ada biasa tuh ada semacam satu bayangan. Nah, biasa kan ada bayangan tuh. Nah, ini gimana tuh mengaktifkan bayangan untuk Word? Kalau di Corel atau di Photoshop kan biasa tuh ada seperti itu. Nah, di Word gimana tuh? Terus terang ini sangat menantang sekali Mas Lendi, dan ini menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga. Begitu lama kita pahami Word, ternyata juga mantap sekali untuk desain, antara lain tadi sudah ditayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Muktamar pertanyaannya dan juga masukannya. Dan nanti memang untuk step by step-nya itu ada di PowerPoint-nya Bapak Lendi. Jadi nanti Bapak Ibu pasti akan dibagikan dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di sana, dan juga nanti ini bisa menjadi masukan juga buat kedepannya. Terima kasih Bapak Ahmad Muktamar, dan juga
Silakan kepada Bapak Lendi untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ahmad Muktamar. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Terima kasih pertanyaannya tadi. Yang pertama tadi Pak David, kemudian Pak Muktamar. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus pertanyaannya Bapak Ibu. Belum saya praktekkan tadi. Juga ada beberapa masukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya baca di grup juga, di chat. Mohon maaf, di chat juga banyak sekali Bapak Ibu bertanya, sebenarnya antusias untuk membuat cover di Microsoft Word ini. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya memang belum pernah. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu untuk step by step, langkah-langkah sudah ada di file materi sebenarnya Bapak Ibu di PPT yang saya share tadi. Mungkin nanti akan di-share oleh Pak Suhadi atau Pak Randi nanti di grup akan di-share untuk materinya, nanti linknya dijadikan satu. Saya sudah buatkan step by step, Bapak Ibu bisa mengikuti di situ di file materinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyimak videonya nanti karena rekaman kita pada malam hari ini nanti juga akan di-share di grup nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu simak. Kemudian beberapa masukan tadi saya mengikuti Bapak Ibu. Tadi ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Jadi saya sesuaikan Bapak Ibu. Memang saya mengisi di workshop secara virtual ini mulai tahun 2020 Bapak Ibu. Mulai tahun 2020. Jadi lumayan lama, sudah hampir 2 tahun. 2 tahun saya mengisi workshop secara virtual. Memang banyak kendala Bapak Ibu. Mulai dari Bapak Ibu kita mempraktekkan terlalu cepat, terlalu lambat seperti itu. Tapi setelah Bapak Ibu mencoba menyimak videonya, Bapak Ibu bisa mengikuti. Itu beberapa pengalaman saya selama mengisi workshop. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak videonya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, Bapak Ibu bisa chat di grup. Bisa chat di grup, bertanya di grup, Bapak Ibu bisa screenshot. Ini bagaimana Pak, bisa di grup ya Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu malu di grup, silakan personal japri ke saya, silakan. Nomor saya sudah ada di grup WA Bapak Ibu. Monggo, saya sangat terbuka Bapak Ibu yang ingin sama-sama belajar, kita belajar bersama. Insya Allah saya sharing ilmu untuk Bapak Ibu semua. Monggo, silakan bertanya. Bahkan sampai saat ini pun Bapak Ibu banyak peserta dari workshop sebelum-sebelumnya yang masih WA dengan saya aktif bertanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan, saya sangat terbuka untuk Bapak Ibu ingin belajar bersama. Baik, saya jawab pertanyaan dari Bapak Muktamar tadi mengenai apa tadi warna blur. Mungkin maksud Bapak Muktamar tadi gradasi mungkin ya, gradasi satunya biru, satunya putih seperti itu. Saya praktekkan Bapak Ibu membuat gradasi. Saya share screen lagi Bapak Ibu. Nah, saya contohkan di mana? Di file ini saja. Di yang ini saja Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk ini. Saya perkecil dulu. Nah, bentuk ini Bapak Ibu, saya ingin buat gradasi, tidak warna biru saja. Misalkan biru dan orange. Nah, caranya di sini Bapak Ibu, di format shapes, kita pilih yang gradient fill. Nah, di sini kalau belum muncul Bapak Ibu, ini saya close lagi. Misalnya belum muncul ya. Saya klik. Ini aktifkan dulu Bapak Ibu. Sampai aktif, ada lingkaran-lingkarannya di pojok-pojoknya ini. Kalau sudah, klik kanan ya Bapak Ibu. Kemudian pilih format shape yang ada di bawah sendiri. Ya, format shape. Kalau sudah nanti muncul di sebelah kanan. Nah, di sini pilih yang gradient. Nah, gradient. Kalau sudah, kita ganti warnanya di bawah Bapak Ibu. Ya, yang di sini. Sudah ya Bapak Ibu. Ini kita klik. Kemudian colornya di sini kita ganti. Misalkan warna orange. Nah, kemudian yang biru ini saya klik dulu. Kemudian di bagian color ini ya, saya ganti warna biru. Warna biru. Ini ya. Kemudian yang ini juga saya ganti warna biru. Yang ini juga saya ganti warna biru. Nah, seperti ini. Nah, jadinya gradasi warna, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya solid, warna satu warna, tapi juga
ada gradasi seperti ini. Itu Bapak Muktamar tadi mungkin yang saya tangkap seperti itu maksudnya tadi. Mungkin itu Mbak Melisa, mungkin ada pertanyaan lagi, ada beberapa menit waktu masih. Kemudian untuk teks yang bayangan itu Pak, mungkin bisa dipraktekkan. Teks bayangan. Sebentar, saya pindah dulu ke yang ada teksnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah yang ini, misalkan membuat teks bayangan ya. Kita pilih dulu Bapak Ibu, kita blok dulu, kemudian di text effects. Nah di sini, nah ini kita pilih ada di sini ada bayangan seperti ini Bapak Ibu. Nah ada yang, nah di sini memilihnya Pak. Nah teks bayangan. Nah, di bagian text effect ya, ada di menu home, kemudian text effect. Nah, ini bisa dipilih ada beberapa opsi-opsi ya. Shadow, ini bayangan menyamping juga ada, refleksi juga ada. Nah ini kalau saya pindah, nah di sini terlihat ya Pak Ibu bayangannya. Nah itu di belakang ini, di situ Pak. Baik, terima kasih Bapak Lendi. Jadi sudah dijelaskan terkait gradasi warna, kemudian juga teks efeknya. Jadi ternyata di Microsoft Word ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa membuat cover buku dari awal begitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu tetap semangat dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Karena nantinya file presentasi dari Bapak Lendi yang berisi step by step-nya akan kami bagikan dan juga bahkan rekaman Zoom meeting ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berlatih. Begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan menyediakannya secara utuh. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak Lendi bisa membaca atau menanggapinya di kolom chat Zoom ya Bapak Lendi. Silahkan Bapak Lendi, mungkin akan saya bantu. Baik Mbak Melisa, langsung saya jawab aja Mbak Melisa. Ini baik. Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin tadi mungkin tertinggal ya, seperti bagaimana cara merubah margin menjadi 0 semua. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak di videonya Bapak Ibu untuk mengubah margin. Kemudian ada pertanyaan beberapa yang Bapak Ibu tertinggal ya. Mohon maaf saya mungkin terlalu cepat karena mungkin supaya materinya tersampaikan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti videonya ada Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu simak, nanti bisa di stop, kemudian dipraktekkan, dilihat lagi, di stop, kemudian dipraktekkan secara pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, nanti masih bingung, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke saya melalui grup ataupun melalui Japri ya. Personal, silahkan Bapak Ibu. Saya terbuka untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mungkin itu Mbak Melisa, ini beberapa pertanyaan terkait teknis tadi mungkin sudah saya praktekkan. Mungkin Mbak Melisa menemukan pertanyaan yang belum saya praktekkan. Monggo silakan. Baik Pak, mungkin kita ke Bapak Ibu yang sudah raise hand saja ya Pak. Ini ada Bapak Putu, silahkan Bapak bisa langsung bertanya terkait materi pada pertemuan pertama ini. Silakan Pak, mungkin ada kendala. Ya, terima kasih Pak Lendi materinya, Mbak Melisa juga. Salam kenal, saya Putu. Ada 2 pertanyaan Pak Lendi. Yang pertama terkait dengan di cover itu komponen apa yang harus ada? Ini kan kalau tadi udah desainnya, tetapi yang ketika kita membuat cover supaya ini komunikatif, komponen apa yang harus ada, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan gambar-gambar yang kita ambil dari internet, nah itu batasannya seperti apa? Kira-kira yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh? Terima kasih Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Putu. Luar biasa sekali, pertanyaan menarik sekali Pak Lendi. Silahkan bisa langsung ditanggapi. Baik Pak Putu, terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal Pak. Untuk tadi yang pertama mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di cover. Biasanya Bapak Ibu, saya melihat referensi-referensi di buku-buku cetak, buku-buku e-book juga.
Yang jelas mungkin judul ada Bapak Ibu, kemudian penyusun, kemudian keterangan kelas, itu biasanya ada di setiap buku-buku pelajaran ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat buku yang lain, bisa menyesuaikan. Yang intinya judul buku itu harus ada, kemudian penyusunnya atau penulisnya. Kemudian tadi saya tambahin seperti logo, kemudian barcode. Bapak Ibu bisa mencari referensi, misalkan bisa di internet dilihat cover-cover buku, apa saja sih yang harus ada di situ. Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kalau menurut saya yang paling utama itu tadi, Pak Putu, terkait elemen-elemen. Mungkin saya tambahi barcode, karena memang sekarang di era digital banyak sekali buku-buku yang menggunakan barcode. Jadi saya tambahi barcode tadi, inisiatif. Kemudian batasan gambar-gambar yang bisa kita ambil di internet, kita pakai. Ini mungkin perkara ya Bapak Ibu mengenai apa terkait hak ya, ketika kita menggunakan karya orang, karena meskipun itu foto, itu kan karya orang. Makanya tadi seperti foto siswa, saya tadi sampaikan bahwa ini saya motret sendiri Bapak Ibu, hasil foto murid saya sendiri. Jadi mungkin saran saya Bapak Ibu, selama kita bisa menggunakan karya kita sendiri, misalkan Bapak Ibu punya keinginan, misalkan ini nanti dipublish, di ISBN kan, Bapak Ibu mending untuk fotonya Bapak Ibu mencari foto sendiri. Jadi membuat foto sendiri, bisa motret sendiri ya, anak-anak murid Bapak Ibu semua. Jadi lebih aman ketika kita menggunakan karya kita sendiri. Kalaupun misalkan terpaksa Bapak Ibu mencari di internet, pastikan Bapak Ibu karya tersebut sudah melalui izin. Biasanya ada yang publish itu kita izin dulu ke orang yang membuat foto itu, apakah bisa digunakan secara pribadi untuk dipublish atau tidak. Tapi menurut saya lebih aman Bapak Ibu menggunakan foto sendiri. Seperti itu Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan ini Pak dari kolom chat Zoom terkait referensi pasangan untuk 2 warna atau lebih. Agar tahu cara penggunaan warna baik 2 warna atau lebih, begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Melsa. Ini terkait warna ya Pak Ibu. Warna tadi sudah saya sampaikan di tips, warna itu harus sinkron. Dia itu harus sama. Artinya jangan sampai warna itu tidak padu seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari warna supaya padu, supaya terlihat menarik? Kembali lagi saya biasanya referensinya di internet Bapak Ibu. Saya share screen, saya biasanya ketik kombinasi palet warna. Nah, di sini Bapak Ibu. Di internet biasanya di sini ada kombinasi warna. Nah, di sini banyak sekali ini warna-warna yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan ini orange, berarti kombinasinya dengan antara di sini. Otomatis nanti padu warnanya. Atau misalkan Bapak Ibu menggunakan skema lingkaran ini ya. Biasanya kalau saya menggunakan lingkaran ini, saya pilih warna yang gelap dan terang, yang saling bersebelahan. Misalkan biru dengan kuning, hijau dengan merah, hijau dengan kuning, atau 3 di barisnya di samping ini. Biasanya itu warnanya sinkron. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin, Pak, saya ingin backgroundnya merah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kombinasi palet warna merah. Nah, ini Bapak Ibu. Merah dengan ini. Mungkin tulisannya nanti warna ini, warna krem. Kemudian backgroundnya warna merah. Atau ini merah dengan kuning. Juga bisa. Biasanya saya mencari inspirasi di sini Bapak Ibu. Di internet untuk palet-palet warna kombinasi. Mungkin sebagai pemula, Bapak Ibu bisa menggunakan ini terlebih dahulu untuk referensi warna. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Lendi. Baik, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan kombinasi palet warna. Bapak Ibu bisa nih Google menelusuri lebih lanjut terkait kombinasi warna apa yang cocok dan menarik dilihat begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada Ibu dengan username-nya HP, silakan Ibu jika ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi terkait materi kita pada pertemuan pertama ini. Silakan Ibu.
Mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya, masih di unmute, Bu. Nah, nama saya Nur Hijrah, Ibu. Kebetulan tadi saya tidak sempat di awal ikut materinya sampai masuk ke ukuran marginnya, tapi sebelumnya itu saya tidak lihat. Mulai dari mana itu Pak? Itu sebelum masuk ke pengaturan marginnya, itu yang saya tidak ikuti. Kemudian yang kedua, kebetulan materi yang Bapak bawakan ini luar biasa ini. Dia dasarnya dari Microsoft, tapi bisa melampaui dari teknik-teknik lain atau aplikasi apa yang kita pakai biasa. Ada pertanyaan saya Pak yang menarik. Kalau di dalam meletakkan gambar tadi setelah dasarnya sudah ada, menarik gambarnya itu yang susah. Saya tidak tahu karena kebetulan tidak ada di laptop saya itu yang edit point. Apakah menggunakan aplikasi di laptop ini atau laptop yang kita pergunakan itu mestinya tipe apa yang kita pakai atau semua tipe bisa? Karena di laptop saya ini tidak ada yang edit point. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengulang rekaman Zoom yang telah kami kirimkan, begitu ya. Dan terkait pertanyaannya bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Lendi. Silakan Pak Lendi. Terima kasih Mbak Melisa, Ibu. Tadi yang pertama terkait apa tadi? Margin ya Ibu, margin. Saya praktekkan ya Pak Ibu. Saya praktekkan, mungkin nanti bisa diulang juga nanti. Saya buat baru lagi, sebentar. Saya pindah share screen, sepertinya ini tidak tampak. Oke. Sudah ya Pak Ibu. Nah, untuk merubah marginnya, kenapa tadi saya pilih, kenapa marginnya kok saya ubah dulu Bapak Ibu? Karena itu berkaitan dengan penataan tadi. Ketika marginnya tidak di pinggir, mungkin nanti ada kesulitan ketika kita menata bentuk-bentuknya. Jadi tidak bisa di pinggir. Jadi saya ubah dulu. Beberapa bisa, beberapa tidak. Jadi supaya nanti tidak terkendala, makanya saya ubah dulu tadi. Bapak Ibu bisa ke layout. Menu layout. Kemudian margin di pojok kiri sendiri Bapak Ibu. Kemudian di sini custom margin di bawah sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada atas, bawah, kiri, kanan. Ini kita ganti 0 semua. Nah, kita ganti 0 semua. Kalau sudah kita klik OK. Nah, otomatis nanti tulisannya teksnya ada di pojok sekali. Karena marginnya 0. Nah, seperti itu Ibu. Kemudian untuk menu apa tadi? Add point. Kita klik kanan Bapak. Sebenarnya kita aktifkan dulu. Kalau kita klik seperti ini, langsung kita klik. Misalkan langsung kita klik, ya, itu tidak muncul. Tapi kalau kita klik kanan, nanti muncul di sini edit point. Diaktifkan dulu, baru klik kanan, kemudian edit point. Nah, baru di sini muncul Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan nanti tetap tidak ada, Bapak Ibu bisa japri ke saya ya, atau di grup bisa di screenshot. Nanti saya lihat kenapa kok tidak muncul. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, di sini misalkan tadi menambahkan gambar ya, yang kedua pertanyaannya. Bagaimana ini supaya ganti gambar tadi? Caranya kita aktifkan dulu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke bawah ke format shape. Format shape ya Bapak Ibu. Di bawah sendiri. Kemudian di sini kita pilih fill. Kemudian kita pilih picture or texture. Nah, di sini. Ini kenapa kok ada foto langsung? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena saya sudah memasukkan foto tadi di sini. Nah, di sini ya Pak Ibu, ini kalau gradient. Kalau ini picture berarti ada gambar. Gambarnya caranya masukkan, pilih insert. Insert, baru pilih from a file. Ini muncul atau tidak ya? Saya from a file ini muncul ya Mbak Melisa? Muncul Pak. Oh ya, ini kita pilih from a file, kemudian
kita pilih foto kita yang ingin kita masukkan Bapak Ibu. Kemudian insert. Nah, ini sudah ganti. Kita pilih fotonya tadi. Nah, seperti itu Ibu. Monggo nanti kalau misalkan masih dipraktekkan tidak menemukan atau masih mengalami kesulitan, monggo bisa japri saya atau bisa melalui grup. Bertanya melalui grup. Baik, terima kasih Pak Lendi. Jadi untuk step by step mengaktifkan edit point seperti yang sudah dijelaskan Pak Lendi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa nantinya, Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakan di WhatsApp group atau bahkan langsung chat pribadi kepada Pak Lendi begitu. Di mana nomor Pak Lendi juga sudah ada di WhatsApp group di mana Bapak Ibu dimasukkan ke dalam WhatsApp tersebut, di dalam grup tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini di Guru Inovatif Indonesia ini memang Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin praktekannya, nantinya rekaman Zoom meeting-nya akan kami bagikan dan bahkan file-file materi dari Bapak Lendi akan kami kirimkan juga, serta Bapak Ibu nanti akan mendapat file-file terkait cover bukunya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah atau memodifikasinya, atau bagi Bapak Ibu yang ingin memang bereksperimen, ingin berkarya dengan sendirinya, sangat diperbolehkan sekali. Bahkan Bapak Ibu juga bisa ketika Bapak Ibu sudah membuat cover bukunya, Bapak Ibu bisa mengirimkannya di WhatsApp group agar bisa memotivasi temannya, agar juga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pertemuan pertama Bapak Ibu, kita masih ada beberapa pertemuan lagi. Jadi kita bisa menggunakan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan di Guru Inovatif Indonesia ini sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Baik, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nantinya bisa mempraktekannya dan nanti kami akan membagikan rekaman Zoom meeting-nya. Nah, untuk malam hari ini kami cukupkan sekian Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Pak Lendi, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat.